Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Pada video kali ini, kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai dinasti Muwahhidun. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Muhammad Rian Fajri Hidayat dengan NIM 049, yang kedua Windy Hafizah Sulawati atau saya sendiri dengan NIM 050, dan yang ketiga Indri Latifah dengan NIM 065. Baik, langsung saja kita menginjak pada materi inti. Kepada para pemateri, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dinasti Muwahhidun 515 sampai 667 Hijriah atau 1121 sampai 1267 Masehi. Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara selama lebih 1 abad. Didirikan oleh Muhammad bin Tumar pada tahun 515 sampai 667 Hijriah atau 1121 sampai 1267 Masehi. Ibnu Tumad lahir di Atlas, berasal dari suku Masmudah, pegunungan Atlas Maroko. Ibnu Tumad menamakan gerakannya dengan Muwahhidun karena gerakan ini bertujuan untuk menegakkan tauhid, keesaan Allah, menolak segala untuk pemahaman tajsim yang dianut oleh Murabitun. Karena itu, semangat perjuangan Ibnu Tumad adalah menghancurkan kekuasaan Murabitun. Dari gerakan keagamaan kemudian berubah menjadi gerakan politik, dan para pengikutnya menyebutnya sebagai Al-Mahdi. Gerakan ini semakin sukses karena dibantu oleh Abdul Mu'in, orang yang ahli dalam bidang strategi dan militer. Baik, selanjutnya dinasti Muwahhidun 515 sampai 667 Hijriah atau 1121 sampai 1267 Masehi. Gerakan Muwahhidun dimulai oleh Ibnu Tumad dari suku-suku Masmudah di Maroko Selatan. Muwahhidun awalnya mendirikan negara Berber di Timel di pegunungan Atlas sekitar 1120. Setelah Ibnu Tumad meninggal dalam perang Buhairoh di bawah komando Abu Muhammad al-Bashir, kemudian dilanjutkan oleh Abdul Mukmin dan sukses mengungkapkan para penguasa Murabitun pada 1147 ketika ia menaklukkan Marrakesh dan menyatakan diri sebagai khalifah. Muwahhidun lalu memperluas kekuasaan di seluruh Maghrib pada 1169. Al-Andalus ikut dikuasai oleh Muwahhidun setelah seluruh Liberia Islam ditaklukkan pada 1172. Dominasi Muwahhidun di Liberia berlanjut hingga 1212 ketika Muhammad III Al-Nasir 1199 sampai 1214 dikalahkan pada pertempuran Las Navas de Tolosa di Sierra Morena oleh persekutuan pergerakan Kristen dari Castilla, Aragon, Navarra, dan Portugal. Tidak lama setelahnya, hampir seluruh wilayah Moor di Iberia direbut, dengan kota besar Moor di Cordoba dan Sevilla takluk oleh pasukan Kristen pada 1236 dan 1248. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan tentang dinasti Muwahhidun. Adapun kepemimpinan dinasti Muwahhidun, yang pertama adalah Muhammad bin Tumar, yang kedua adalah Abdul Mu'nim bin Ali, yang ketiga ada Abu Yakub Yusuf, yang keempat Abu Yusuf Yakub Al-Mansur, yang kelima ada Muhammad An-Nasir, yang keenam ada Yusuf Yakub Al-Mustansir. Kemudian dinasti Muwahhidun mengalami masa kemajuan, mencapai puncak kejayaan pada masa Mu'nim, perkembangan peradaban Islam, terutama perkembangan ilmu politik dan ekonomi. Di antara kemajuan peradaban pada masa itu, yang pertama, kemajuan di bidang arsitektur atau pembangunan, seperti pembangunan Menara Giralda sebagai pelengkap untuk masjid besar, serta Menara Hasan di Rabat. Yang kedua, kemajuan di bidang politik, telah mampu menguasai wilayah Kepulauan Atlantik sampai ke daerah Teluk Gebes di Mesir dan Andalusia. Yang ketiga, kemajuan di bidang ekonomi,
telah berhasil menjalin hubungan dengan daerah lain, dan yang terakhir adalah kemajuan di bidang pengetahuan dan filsafat. Banyak ilmuwan yang muncul terutama pada kepemimpinan Abdul Mu'nim dan Abu Yakub Yusuf. Terakhir yaitu masa kemunduran. Masa ini terjadi ketika Abu Yusuf Yakub meninggal dunia pada tahun 595 Hijriah, kemudian digantikan oleh putranya Al-Nasir yang masih berusia 17 tahun. Pada masa ini, Muwahhidun mengalami banyak tantangan berat. Kekalahan demi kekalahan membuat seluruh kekuasaan Muwahhidun melemah. Khalifah pengganti Al-Nasir adalah khalifah yang tidak cakap dan tidak dapat berbuat banyak. Setelah kekalahan dalam perang melawan Kristen, daerah-daerah Muwahhidun terpecah menjadi daerah-daerah kecil yang menggantikan dinasti Muwahhidun. Pada kesimpulan, Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara selama kurang lebih 1 abad. Didirikan oleh Muhammad bin Tumar sekaligus yang memberikan nama gerakan Muwahhidun ini. Gerakan ini bertujuan untuk menegakkan tauhid, menolak segala bentuk pemahaman antropomorfisme yang pernah dianut oleh dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Murabitun. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.